Assalamualaikum kawan-kawanku semua, kembali lagi di channel My name is Jibril dan kembali lagi di segmen Bantai. Oke. Ya, jadi gua habis recording Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ya kan, gua habis recording itu langsung gua lanjut lagi recording BW. Habis recording BW ntar gua lanjut lagi recording TSS. Ya, indah sekali hidup ini. Oke. Fine YouTube, fine, gue nggak bisa dapet duit. Jadi jangan lupa editor masukin background dulu. Oke. Jadi yang pertama gue bilang kalau background, sorry ya untuk Marvel kalau menonton video ini atau Disney, gue udah nontonnya di Pirate kesalahan lu sendiri. Disney sudah merilis ini di Premier Access dan salah lu sendiri. Jadi lu bermasalah sama Scarjo dan rumornya Russo Brothers nggak mau bekerja sama lagi sama lu. Oke, kayaknya di sini tuh ini banget ya sama Disney ya. Ya udahlah, bodo amat. Anyway, ngomongin Disney, entar lagi Marvel pokoknya ya. Buat itu Sony, Disney, apa semua itu akan diambil karakter-karakternya sama ahli warisnya si Steve Ditko atau keluarga Steve Ditko ya kan, kita lihat nanti. Oke, langsung aja kita bahas santai Black Widow. Gue udah nonton ini di Pirates tapi gue nonton lagi di bioskop dan memang berbeda ya melihat Scarlett Johansson dan Florence Pugh di bioskop itu memang beda gitu, dan audionya juga beda gitu. Nonton di HP sama di Dolby Atmos tuh emang beda cuy. Jadi lu harus nonton di bioskop pakai audionya aja gile sih. Emang bioskop tuh all around you. Ya, lu habis mendengar suara gue yang sangat indah dan cantik ini. Oke, jadi intinya gue sebenarnya nggak mau panjang-panjang kayak Shang-Chi, tapi nggak tau lah ya gimana gue aja. Kalau gue ngomong, kadang gue ngomong alur ngidul, ya kan. Jadi intinya di Black Widow ini gue harus bahas kenapa di scene flashback awal Natasha-nya mirip cowok. Gue sampai ngira dulu nonton Pirates anjing, jangan-jangan Natasha transgender. Dan mohon maaf ya di sini siapa namanya, David Harbour, dia benar-benar kelihatan muda banget daripada si yang cerita ibu tirinya Natasha. Mohon maaf, David Harbour berhasil meyakinkan saya bahwa dia menjadi muda ya kan, karena gila abis itu kan sini dia tua banget katanya, berjenggot set ya. Tapi intinya adalah sesuai thumbnail, Yelena menyelamatkan film ini karena film ini, mohon maaf, selain memperkenalkan keluarga Natasha tuh kayak unnecessary. Tau gak sih lo unnecessary, kecuali di post credit scene-nya ya kan. Post credit-nya Yelena, makanya yang menyelamatkan film ini adalah Yelena ya kan. Sebenarnya film ini kalau mau dibilang penting juga enggak gitu kan, tapi lu tonton aja lah gitu, karena sebenarnya Marvel ingin sesuatu yang berbeda ya, apalagi di buat finalnya atau di akhir-akhirnya. Walaupun dari awal ke tengah itu rada-rada ya udahlah gitu ya. Dan kalau buat gue bingung gitu mau ngomongin apa gitu. Gue bingung mau ngomongin apa, karena film ini gitu mau ngomongin CGI-nya astagfirullah. Kalau dari awal ke pertengahan dan lain-lain tuh oke gitu, ibaratnya CGI-nya oke dan dari cicak di kamar saya ya kan. Tapi kalau di endingnya dia gue harus bilang Marvel turun kualitasnya ya. Makanya dia membuat Shang-Chi, dia memperbaiki kesalahannya ya. Marvel turun kualitas ya. Yang bagian Yelena itu, padahal dia Marvel itu harusnya pakai ILM kan, Industrial Light and Magic ya. Buat yang nggak tahu, dia yang bikin itu Lucas kan, kalau salah George Lucas. Dia Lucasfilm kan udah dibeli sama Disney ya, jadinya kayak MCU tuh pakainya sama ILM, jadinya harusnya bagus. ILM itu lah ya, makanya kan bagus kan ya. Sebelum itu kayak Endgame segala macem itu bagus banget kan pakai ILM ya. Buat yang nggak tahu, ini gue tahu tuh dari Tara Arts gitu kan. Terima kasih Tara Arts kalau menonton video ini. Jadi intinya adalah gue mau bahas CGI-nya aja gile, dan ceritanya juga
ceritanya bikin kata-katanya Steve di Endgame itu jadi hancur gitu kan. Kan si ini bilang Natasha punya keluarga kan, terus kata Steve iya kita. Wah kan si ini Yelena dan ininya mendengar, oh lu emang lu aja dong keluarganya, hah? Ya jadi sebenarnya film ini kalau ngomongin ngerusak timeline sih enggak juga sih, walaupun di sini ini kan timelinenya buat yang nggak tahu, timelinenya di antara Infinity War dan Civil War kan. Di sini mohon maaf nih ya kan, di Civil War itu kan si Scarjo-nya kan belum terlalu terlihat tua ya. Di sini kan udah kelihatan tua nih. Kayaknya Marvel nggak mau ngeluarin lagi banget ya CGI buat ngeliat Scarlett Johansson more like younger atau ya terlihat lebih muda gitu, hah? Emang Disney nggak mau gitu ya, hah? Mohon maaf nih, gue harus bahas ini pak, ya kan? Karena gue nggak mau tertuju pada membahas seriesnya, tidak mau ya kan, karena di Bantai ini kayaknya gue nggak mau bahas banyak-banyak karena gue nggak tahu yang mau dibahas tuh apa gitu. Walaupun kalau lu nonton serunya seru aja ya, seru, tapi kayak ada sesuatu missing piece gitu loh, yang membuat kesel, apalagi Dreykovnya ya, aduh itu udah tengil banget ya Dreykovnya. Aduh kayak Dreykovnya nggak penting, Taskmasternya. Nah kan di Shang-Chi saya sudah keceplosan ngomong Taskmasternya ya. Taskmaster yang kayak bang, ayo bang kita makan bakso. Ya Taskmasternya kita doakan semoga Taskmaster ini ya, gue nggak ngasih spoiler warning karena gue yakin lo semua udah nonton di Pirates ya. Oke. Karena gue juga mau ini ya Oktober sih mungkin uploadnya, iya nggak sih ya? Iya sih, gue bakal uploadin tuh Oktober men, parah. Gue uploadnya bakal Oktober karena segmen Bantai ini akan ada episode satunya kan Shang-Chi, which is Shang-Chi itu akan tayang pada bulan Oktober, yaitu tanggal 4. Maka episode ini akan tayang pada tanggal 11, which is harusnya Black Widow tanggal 11 tuh udah tayang di Disney Plus. Jadi mungkin lu udah bisa nonton secara legal ya, walaupun gue udah tahu lu pasti udah nonton ilegalnya kan ya gue udah tahu lu udah nonton di Indo XXI, di bioskop keren, di LK21 gue udah tahu lu udah nonton di Pahe, gue udah tahu gitu kan, karena gue juga udah nonton. Aduh, gue tadi mau bahas Taskmaster, padahal Taskmasternya astagfirullah, padahal di awal nih udah wah gila, Taskmaster itu keren sekali. Aku sampai tidak ingin melihat orang di balik Taskmaster. Ya pas di reveal-nya tuh cewek tuh anjing. Anak Betawi ya kan. Gue kesel banget loh. Kenapa sih lu harus ini? Gue mau melenceng sedikit ya buat next episode of Bantai alias bahas santai tentang The Suicide Squad ya. Si Ratcatcher dibikin Ratcatcher 2 atau Ratcatcher 2. James Gunn nih bagus nih ya. Mohon maaf, gue bukannya gimana, karena sebenarnya gue fanboy Marvel nih. Mohon maaf ya, gue ngaku aja gue sebenarnya fanboy Marvel, tapi aduh di sini Marvel sok-sokan ya kan. Gender swap Gender swap apa sih? Gender swap nggak ada. Gender swap ya. Aduh terbaik ya. Di Suicide Squad diceritain bagus ya kan. Ada Ratcatcher 1 udah meninggal, diterusin sama anaknya si Ratcatcher tuh. Kenapa ya tidak diceritakan seperti itu? Kenapa? Atau mungkin sebenarnya ini tuh Taskmaster yang dibicarakan seperti Mandarin atau Trevor Slattery ya kan. Itu cuma bonekanya si Dreykov aja gitu kan, buat nakut-nakutin, ibaratnya kayak Project Taskmaster. Sebenarnya ada nih Taskmaster yang real, ntar Taskmaster yang nih siapa anaknya Dreykov ya kan. Kita nggak bisa sebut dia boneka apa hebatnya itulah. Tapi mungkin ntar bakal diketemuin nih, entah short
movie pokoknya terus ketemuin lah. Gue berharap nih ada yang real Taskmasternya diketemuin, berantem biar mampus aja ya. Gue kesel banget kayaknya sama Taskmaster karena emang kesel gitu, nggak cuma gue doang, kayak the whole Marvel fans in the world ya. Gue udah ngomongin bukan in the earth lagi, in the world, itu kesel men dengan General Swap ini, nggak tahu in the world pokoknya. Dan ada fotonya si stuntman-nya Taskmaster yang laki-laki ya, yang laki-laki, dan dia lebih bagus kalau dia bisa acting. Aduh, ya kenapa Anda harus memilih General Swap? Kenapa? Gue sebenarnya nggak ngomongin buat social justice warriors atau SJW ya dengan feminism, karena dia bodoh ya dengan feminism, agenda-agenda feminism. Tapi gue kesal di sini serius ya. Gue cuma mau terpaku pada masalah itu men, dengan Taskmasternya gitu kan. Buat post credit ntar kita bahas di menit-menit ntar lah. Terus gue mau bahas dengan experience gue nontonnya di bioskop. Enggak sih, bukan experience, ibaratnya kayak yang nonton tuh dikit. Mungkin mereka sudah menonton semua di Pirates ya, nonton di Pirates dan tidak mau menonton lagi. Padahal gue mau menonton lagi, itu tujuannya buat ibaratnya kualitasnya Dolby Atmos dan lain-lain gitu kan. Padahal sebenarnya gue nggak mau nonton lagi, enggak sih, gue mau nonton lagi karena Yelena. Oke, anyway, kita bahas post credit scene-nya. Kayak itu kalau review film ya, review film di YouTube di bawah 20 menit kayaknya kayak gimana gitu ya, disepelekan banget. Padahal gue tuh penting gitu loh review film. Gue coba siapa yang membuat Taskmaster General Swap dengan panjang dan rinci. Kenapa gue sampai ngebandingin sama DC loh. Mohon maaf ya buat fanboy Marvel, kenapa gitu loh Marvel atau Disney nggak bikin begitu aja? Kenapa? Why damn why gitu loh, kayak katanya Mr. Hurt di WandaVision, why damn it why gitu kan ya. Kenapa Hah? Oke, lanjut bahas ke post credit scene. Dan tidak ada title yang misalnya musik tambah musik, gue kayaknya nggak ada. Langsung ke dia menuju ke Infinity War. Terus kita lanjut ke, gue nggak nonton post creditnya di bioskop, gue nonton di Pirates saja karena setelah gue nonton Black Widow gue langsung lanjut nonton TSS jadi ntar TSS di episode selanjutnya. Jadi gue bahas post creditnya yaitu anyway, bantai gue bikin nggak bantai TFA TWS terus sama Loki, perlu nggak tuh gue bikin bantainya? Kalau perlu lu komen aja lah ya, walaupun nggak ada yang bakal komen, nggak bakal yang komen gitu kan. Gue tahu gitu kan. Oke, gue bahas post kreditnya yaitu mungkin nih si Val, buat yang belum nonton TFA TWS, jadi Val itu adalah perempuan ya. Mungkin ntar editor sepanjang ini akan menampilkan post kreditnya menampilkan trailernya di cut sama dia. Terus ntar di bagian post credit dia bakal menampilkan post creditnya. Jadi di sini di awal dia menampilkan menampilkan Yelena Belova ya kan, the best of the best anyway. Jadi di sini Val ini dia mengadu domba ya, sesuatu yang mengadu domba itu udah baik ya di agama Islam itu tidak baik mengadu domba ya kan, dosa nih Val nih ya kan. Dia TFA TWS dia nggak begitu kelihatan jahat men, dia cuma bilang ke si siapa namanya John Walker, dia bilang Shield itu sebenarnya bukan punya negara, itu sistemnya masih abu-abu gitu kan. Di sini dia bener-bener kayak bang ayo bang ya kan. Dia mengadu domba Yelena dengan nyambung ke series Hawkeye. Iya benar, post credit nyambung ke series Hawkeye. Jadi menampilkan batu nisannya si siapa namanya Black Widow. Terus kan si siapa nih Yelena ini kan ngunjungin si makamnya gitu, walaupun gue nggak tahu tuh gimana ceritanya makamnya. Terus oh iya by the way kan si Dreykov bilang sebenarnya makam ibu lu tuh ada di bawah pohon, batu nisannya dengan nama unknown atau tidak dikenal. Mungkin itu adalah
clue ya kan, sebenarnya dia dimakamnya di sebelah ibu kandungnya. Wah gila. Coba kalian mengamati tidak di review film lain, mungkin sudah dibahas mungkin ya. Terus si Val datang, lu tahu nggak siapa yang ngebunuh saudara lu? Ini terus dia belain Hawkeye kan, brengsek emang nih. Padahal kemauannya sendiri kan, Hawkeye pun anjir. Kenapa dia pencet, harusnya gua aja gitu kan. Aneh sebenarnya, kalau gua mah dorong aja lah gitu. Kalau enggak gua misalnya nih, lu tuh misalnya pas di Vormir ya kan, kita flashback kembali ke Endgame. Lu harus mengorbankan orang yang lu cintai. Terus gue bilang ke si Red Skullnya tuh, gue cinta banget sayang sama lu gitu kan. Habis itu gue lempar dah ke situ. Ya intinya nih si Val ini mau mengadu domba dan merekrut ya kan, kayak yang di TV dia udah merekrut si siapa namanya, si John Walker atau US Agent. Ini ntar nih Yelena Belova, selanjutnya apa lagi nih? Lalu menyambung ke seri Hawkeye, series terbaik. Walaupun saya belum nonton karena saya recording di 26 September. Karena masih sekitar 2 bulan lagi What If masih tayang ya kan. Jangan lupa nonton What If, ntar mungkin akan gue bahas ya di segmen bantai ini. Dan bagus saya Hawkeye ini, gue nungguin banget buat plotnya ini. Editor nih pasti juga tawa-tawa nih, gitu, brengsek nih editor nih. Oke. Tapi segala dari tapi. Intinya nih sebenarnya yang penting dari film ini cuma post credit-nya doang gitu lah. Dan nih ya ntar gue diserang fanboy Marvel dah. Ya udahlah, film penting buat pengenalannya si keluarganya Natasha, walaupun gue nggak tahu sih ntar si siapa namanya bapak main Natasha bakal muncul lagi apa kagak. Yang penting Yelena masih muncul lagi ya kan. Saya akan melihat 2 waifu saya berantem di satu series. Wow, so good. Bagus sekali ya kan. Oke, kalau gitu gue habis ini bakal recording di Suicide Squad ya. Sampai jumpa. Seperti biasa selalu ada nyanyian gitu kan, selalu ada nyanyian di akhir video gua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Ya harusnya ada backsound akapela nih, gue jadi gue bisa nonton. Anyway, gue ini Netflix ya, gue nonton Pitch Perfect cuy, gila sayang banget. Gue nggak tahu secara coba di Netflix kalian ada Pitch Perfect 3 nggak? Soalnya di Netflix gue nggak ada Pitch Perfect 3, cuma 1 sama 2 doang. Gue pengen nonton 3, ada di Google Play tapi kagak ada subtitle Indonesia, hanya mau Google tapi ya udahlah. Dan ya udah, sampai jumpa di kenapa kita jadi bahas Pitch Perfect ya tadi ya, gara-gara Kate Bishop, gara-gara Resident. Anyway, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye kawan-kawanku semua.